Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di kajian online MQA. Insya Allah hari ini adalah pertemuan ke-6, masih jilid 1 buku Akhlak lil Banin wal Banat. Mari kita mulai kajian kita hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Wahai Rabb kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berilah rezeki pemahaman kepada kami dan amal yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita pelajari di pertemuan yang kelima kemarin, yaitu bagian dari cara kita untuk kewajiban kita kepada Nabi kita adalah mengikuti segala nasihat-nasihatnya, mengikuti akhlaknya. Sekarang di pertemuan 6 ini akan dijelaskan bagaimana contoh akhlak dan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nubdatun min akhlaqihi wa nasaihihi, tentang akhlak dan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi akhlakon. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena afifan qani'an. Karena afifan, beliau suci, terjaga dirinya, qani'an, selalu merasa qanaah, cukup, orangnya qanaah, afif, qani'. Ya, suci dan merasa cukup, tidak selalu merasa kurang. Yardha bima indahu, yardha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ridha bima indahu, dengan apa yang dimilikinya. La yaqlubu min ahadin syai'an, la yaqlubu, tidak pernah minta-minta, min ahadin, dari orang lain, syai'an, segala sesuatu. Jadi segala yang dimiliki itu beliau sudah merasa cukup. Wala yamuddu ainaihi, dan tidak memanjangkan matanya, ila ma inda ghairihi, kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jadi nggak senang ngintip-ngintip, oh yang sana punya apa, aku pengen apa, yang situ punya apa, pengen apa, enggak. Tapi apa yang ada di sisinya itu beliau sudah merasa cukup, sehingga nggak perlu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, al-qana'atu malun la yanfadu wa kanjun la yafna. Al-qana'ah, atau sikap merasa cukup itu, qana'ah itu kan merasa cukup ya, tidak merasa kurang. Qana'ah itu sendiri adalah malun, harta, la yanfadu, yang tidak akan pernah habis. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah dengan menanamkan rasa qanaah pada diri kita, maka qanaah itu sendiri adalah harta yang sudah kita miliki, tidak akan habis. Wa kanjun la yafna, dan qanaah itu adalah harta yang tidak bisa rusak. Jadi qanaah itu sesuatu yang luar biasa, tapi itu tidak bisa kita pegang ya. Itu harus kita tanam di dalam hati kita. Wa fil hadisil akhir, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tas'alin nasya syai'an, janganlah engkau minta kepada manusia segala sesuatu. Wa kana, dan Rasulullah itu haliman, orangnya sangat santun, la yaghdab, tidak suka marah, tidak pemarah. Wala yasubbu ahadan, dan tidak pernah mencela orang lain. Wa yaqulu, dan beliau bersabda di dalam hadisnya, al-ghadabu yufsidul iman, sesungguhnya marah-marah itu bisa merusak iman.
kama yufsidul khallu al asal, sebagaimana cuka itu bisa merusak madu. Madu itu kalau dimasukin cuka gimana? Hilang kan, rasa madunya itu hilang, jadi tidak enak walaupun kita belinya mahal, dikasih cuka. Makanya kalau punya madu jangan dikasih cuka, seperti itu ya. Jadi ghadab atau marah itu bisa merusak iman, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Sabiran alal bala'i wal adza, beliau selalu bersabar atas segala bahaya dan penderitaan. Segala penderitaan dan bahaya yang menimpa beliau bersabar. Beliau terima dengan sabar. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi. Ya'fu, beliau suka memaafkan 'anil ladzi, orang-orang yang yusi'u ilaihi, yang berbuat buruk kepada beliau, dimaafkan. Pernah kan dulu dengar cerita Rasulullah ketika berada di Ka'bah dilempar kotoran oleh orang kafir Quraisy. Ketika dilempar, Fatimah yang membersihkan. Ketika orang yang lempar itu sakit, malah dijemuk oleh beliau. Seperti itu. Kalau kita tiru, harus kita tiru. Bismillah, sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi, memaafkan orang-orang yang sudah berbuat buruk kepadanya. Wa yad'u lahu bi khair, dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi bukan ada orang buruk lawan gitu ya. Kalau kita masih begitu ya, tapi habis ini bismillah kita coba niru Rasulullah. Kalau diburukin orang ya kita maafkan, kemudian kita doakan semoga orang yang berbuat jahat kepada kita itu Allah berikan hidayah, sehingga tidak lagi berbuat buruk kepada kita, tetapi malah bersama-sama melakukan kebaikan. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, al-'afwu la yazidul 'abdu illa 'izzan fa'fu yu'izzakumullah. Al-'afwu, memaafkan. Ketika kita bisa memaafkan orang, maka sesungguhnya sikap memaafkan kita itu la yazidul 'abdu illa 'izzan, tidak bisa menambah kepada hamba kecuali hanya kemuliaan. Semakin kita bisa memaafkan orang, maka semakin naik kemuliaan kita. Gak usah khawatir, ini Kak sabda Rasulullah. Al-afu la yazidul 'abda illa 'izzan. Semakin kita bisa memaafkan kesalahan orang, maka tidak akan bertambah kepada diri kita kecuali hanya kemuliaan. Fa'fu, maka maafkanlah segala kesalahan orang-orang itu yang sudah berbuat salah kepada kita, maka yu'izzakumullah, Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kalau kita sudah memaafkan, tinggal tunggu Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ya tawadhu lis-shaghir wal kabir, dan Rasulullah itu selalu tawadhu, rendah hati kepada yang muda maupun kepada yang tua. Wa idza da'ahu ahadun yujibu, ketika seseorang memanggilnya, maka beliau menjawab, gak pilih-pilih, dipanggil ini noleh, dipanggil ini gak noleh gitu ya. Biqaulihi labbaik, kalau dipanggil ya Nabi Allah labbaik, ya Rasulullah labbaik gitu, ya Muhammad labbaik itu ya kalau kita seperti itu ya. Makanya kalau kita kita ke Ka'bah haji atau umroh, kan kita menjawab panggilan Allah. Kita bilangnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu, seperti itu. Nah, ketika Rasul dipanggil ya Rasulullah labbaik, langsung jawab. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis beliau menjelaskan at-tawadhu la yazidul 'abda illa rif'ah. At-tawadhu, sikap tawadhu, rendah hati itu la yazidul 'abdu, tidak memberikan tambahan kepada seorang hamba illa rif'ah, kecuali diangkatnya derajat. Semakin kita tawadhu, maka Allah semakin mengangkat kita. Kalau kita mau ala kita kan males tuh tawadhu. Ngapain aku merasa rendah, orang aku unggul gitu ya, aku baik, aku keren.
ya dia akan merasa dirinya itu keren. Semakin dia merasa keren, merasa dirinya bukan kerennya itu karena Allah yang memberikan kelebihan, maka lama-lama itu bisa menimbulkan kesombongan. Akhirnya kita merasa aja, tapi menurut Allah tidak, gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah kita jaga tawadhu kita supaya Allah angkat derajat kita. Fatawadhu yarhamkumullah. Maka tawadhulah, perintah Rasulullah, bersikaplah tawadhu, jangan sombong gitu ya. Yarhamkumullah, maka Allah yang akan memberikan rahmatnya. Wakana, yang ketiga, shodiqon aminan. Rasulullah itu kalau ngomong selalu benar, aminan dan bisa dipercaya. Wa yanha asyaddan nahyi 'anil kadhibi wal khiyanah wa ikhlafil wa'd. Dan Rasulullah yanha, melarang, asyaddan nahyi, dengan larangan yang sangat, 'anil kadhib, dari bohong. Pokoknya kalau kita ngomong jangan pernah bohong. Rasulullah tidak suka, dilarang banget. Wal khiyanati, dan khianat. Wa ikhlafil wa'di, dan ingkar janji. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik, salasun, ada 3. Idza haddatsa, jika ngomong, kadzdzaba, kita cek kalau kita ngomong sering bohong berarti kita munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza wa'ada, ketika janji, akhlafa, diingkari, enggak tepat janji. Wa idza tumina, ketika dia dipercaya, khona, dia berkhianat. Azimus syafaqati warrahmah, la yu'di insanan wala hayawanan. Nah, Rasulullah itu juga azimus syafaqah, besar belas kasihnya, warahmati, dan kasih sayangnya. La yu'di insanan, beliau tidak pernah menyakiti manusia. Kalau beliau disakiti iya, tapi beliau menyakiti tidak. Wala hayawanan, dan juga hayawan. Beliau kasih sayang, belas kasihnya itu sangat besar, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Wa yarhamul fuqara wal masakin. Sayang, memberikan kasih sayangnya juga kepada fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsiran. Dan Rasulullah itu wa yatasaddaqu, bersedekah, alaihim, kepada orang fakir miskin ini, katsiran, banyak sekali. Wa yujibuhum idza da'awhu, wa yujibuhum, dan menjawab, idza da'awhu, ketika dipanggil atau datang kalau diundang. Fayaqulu ma'ahum, ketika diundang oleh orang fakir dan orang miskin ini, yujibuhum, beliau datang. Fayaqulu ma'ahum, maka Rasulullah makan bersama orang-orang fakir miskin ini, enggak pilih-pilih, makan bersama mereka. Wa ya'udul maridha minhum, wa ya'udun, dan nengok, al maridha, orang-orang yang sakit, minhum, di antara fakir dan miskin tadi. Wala yaruddu man talaba minhu syai'an, wala yaruddu, tidak pernah menolak, man talaba minhu syai'an, jika ada orang yang minta kepada beliau, misalnya minta apa dikasih, enggak menolak, itu enggak apa ya, enggak, pokoknya kalau ada orang minta beliau kasih, minta kasih gitu. Wa idza lam yakun 'indahu syai', suatu saat ketika beliau ini tidak mempunyai apapun yang bisa dikasihkan kepada orang lain, wa'adahu, maka beliau janji, ayyu'tiyahu, beliau akan memberi, fi waqtin akhir, di waktu yang lain. Kalau sudah punya maka beliau akan tetap ngasih. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimuna, orang-orang yang penyayang, maka yarhamuhum, yang akan menyayangi mereka adalah Ar-Rahman, Allah, zat yang maha penyayang. Wa yarhamul khadim, Rasulullah juga menyayangi pembantunya.
wala yanharuhu qatton. Wala yanharuhu, Rasulullah tidak pernah membentaknya qatton sekalipun, tidak pernah bentak-bentak pelayannya atau pembantunya. Wa ya'muruna, dan beliau memerintahkan kepada kita bil afwi anil khodim, untuk memaafkan pembantu atau pelayan idza ghalita, ketika mereka berbuat salah. Wa yushfiqu anis sibyani, wa yushfiqu, dan kasih sayang alas sibyani, kepada anak kecil. Beliau mengasihi sekali anak-anak yang masih kecil. Fa idza dakhala fis shalah, suatu saat ketika beliau masuk waktu sholat, wa sami'a sabiyyan, mendengar seorang anak ya beki, nangis. Beliau lagi sholat nih, kemudian mendengarkan di antara jamaah itu ada yang bawa anaknya menangis. Khaffafa sholatahu, maka Rasulullah langsung meringankan sholatnya. Harusnya baca surat panjang, nggak jadi, bacanya pendek karena ada yang nangis. Wadata yaumin, suatu hari atas Sayyiduna Hasan, Sayyidina Hasan datang kepada Rasulullah. Wa huwa shaghir, saat itu Sayyidina Hasan masih kecil. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, dan Nabi hari itu sedang sholat. Faroqiba dhahrahu, maka Sayyidina Hasan naik di punggungnya. Wa huwa sajid, saat itu Rasulullah sedang sujud. Fa'abta'a fi sujudi, maka beliau melambatkan sholatnya. Melambatkan sujudnya, syafaqatan alaih, karena menghormati, karena menyayangi anak kecil cucu beliau Sayyidina Hasan. Hatta nazala anhu, sampai nunggu Hasan turun dari punggungnya. Wa fil hadis laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, laisa minna, bukan termasuk golonganku, man lam yarham shaghirana, orang yang tidak menyayangi kepada yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang besar. Jadi itu bagian contoh akhlak dan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dia banyak tadi santun, selalu jujur, terpercaya, sama pembantu juga baik, sama anak-anak baik. Nah, mudah-mudahan contoh akhlak dan nasihat yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita ini bisa kita contoh, bisa kita amalkan, sehingga akan menyempurnakan iman kita, dengan akhlak-akhlak kita yang baik. Itu bahasan kita di pertemuan yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.